dalam ilmu modern kita sebutnya insulin resisten, itu bahasanya. Dan itu masalah dari banyak sekali penyakit-penyakit, mulai dari darah tinggi, kanker, kemudian penyakit-penyakit jantung, pembuluh darah, sampai aging, penuaan, sampai ke tiroid, itu akarnya dari sini. Kan selama ini contoh mungkin kalau kita membahas tentang garam, kita kan nyalain garam terus kan, penyebab darah tinggi. Enggak. Darah tinggi itu lebih banyak disebabkan oleh karena insulin resisten. Coba aja lihat. Artinya gara-gara apa? Gara-gara kebanyakan penumpang. Penumpang ini siapa? Karbohidrat olahan. Sekarang Anda pilih kampanye makanan non-gluten. Betul? Gluten itu apa? Terigu. Itu salah satu contoh karbo olahan. Diputihkan dia, dibeningkan dan putih luar biasa. Ditambah lagi dengan penumpang yang lain, namanya gula pasir, double tuh. Sehingga apa? Masuk dua-duanya. Jadi Anda bayangkan kalau Anda makan roti, Anda harus tanggung jawab agar tidak terjadi lonjakan. Bukan saya melarang makan roti, bukan. Tapi kalau Anda paham ilmunya, Anda bisa makan roti dengan tenang, atau cari roti yang tidak menyebabkan namanya lonjakan glukosa atau glucose spike. Jadi ketika kita makan sesuatu yang tinggi gula olahan, tiba-tiba naik tuh gula, petugas kecapean, letih, kita ngantuk gitu. Jadi sudah paham kenapa banyak orang sekarang habis makan justru ngantuk? Kenapa? Keletihan petugasnya. Kurang lebih gitulah. Berarti kita bisa kita perbaiki, insya Allah bisa, tenang aja, asal mau. Jadi dua hal ini ya, gula olahan, refined carbohydrates. Yang kedua adalah lemak olahan atau lemak trans. Itu dua musuhnya itu yang menyebabkan banyak masalah dalam tubuh kita. Nah, jadi mulai sekarang, filosofi yang Anda pakai sebagaimana filosofi Al-Quran menjelaskan. Fikirkan dulu sebelum Anda makan, fikirkan dulu sebelum Anda minum. Kenapa? Air kayak begini, Bapak sekalian, bisa jadi kalorinya sama dengan satu piring, kalau bukan air putih ya. Bisa jadi kalorinya sama dengan satu piring makanan. Coklat yang dimakan oleh seseorang, saya pernah lihat ada satu video gitu kan, dia menjelaskan ada satu coklat bar, ya coklat batangan gitu, itu ternyata hampir 6 sendok makan gula pasir. Ini gula olahan ya. Dan itu biang keroknya segala penyakit berat tadi, termasuk apa, urusan kewanitaan, PCO, susah hamil, segala macam gitu-gitulah. Ya, jadi hati-hati. Mikir dulu ya sebelum makan. Ini kira-kira dimakannya bikin beban nggak? Boleh nggak bikin? Boleh aja. Kenapa? Bagian dari cara kita menjaga badan tubuh kita atau tubuh kita. Nggak masalah. Lalu si karbo olahan tadi kan banyak banget ragam makanan ya sekarang ya. Boleh nggak dimakan? Boleh. Nah, tapi saya kasih caranya supaya nggak terjadi lonjakan gula. Ada beberapa cara supaya dia tidak langsung menyebabkan naik ke gula darah dalam tubuh. Nah, contohnya apa? Anda mau makan roti. Sebelum Anda makan roti itu, Anda masukin dalam air ini cuka apel. Cuka apel berapa banyak? Ya paling 1 sendok teh cukup lah. Lalu kalau Anda yang mau makan karbo olahan tadi, minum dulu ini, insya Allah itu gulanya tidak akan naik. Langsung gitu enggak. Tapi landai dia. Itu caranya. Kemudian apa lagi? Sebelum Anda makan itu, Anda makan dulu makanan-makanan fermentasi. Contohnya apa? Tempe, tauco, pokoknya fermentasi. Tape juga boleh kalau mau. Kemudian Anda makan karbonya terakhir. Jadi gini, ini contohnya ya. Ini piring, ada nasinya, ada dagingnya, protein ikan segala macam, ada sayurnya gitu kan. Jadi supaya gula darahnya nggak naik langsung, pertama kali Anda makan sayurnya dulu. Ya, habis makan sayur baru Anda makan dagingnya dulu. Jadi karbo itu terakhir. Sehingga nanti makan karbonya sedikit. Dok, tapi kan susah kalau makan nasi duluan, nasi sendirian. Tenang, saya punya solusinya. Ya, nasinya ada campur sama sambal. Jadi nasinya tetap rasa enak. Anda tetap butuh karbo, jangan nggak makan karbo. Lemes nanti. Tetap makan karbo, cuman karbonya terakhir. Kita jangan usah banyak-banyak. Kalau nggak perlu, nggak usah banyak-banyak makan karbo. Dan jangan fokus pada nasi saja. Banyak solusinya. Contohnya apa? Pang, singkong, ubi, talas, banyak banget. Yang selanjutnya apa? Ya, langkah berikutnya adalah mengurangi karbohidrat. Jadi karbohidrat restriksi atau restriksi karbohidrat. Jadi Anda mulai mengurangi karbohidrat yang masuk. Dan ini ilmu yang sangat mudah untuk menurunkan berat badan kalau ada yang mau nurunin berat badan. Caranya gimana? Anda banyakin asupan protein sama sayurnya. Karbohidratnya secukupnya aja. Nanti lama-lama turun berat badannya, serius. Apalagi Anda ditambah dengan aktivitas yang aktif. Ya olahraga segala macam itu turun sedikit. Jadi, tapi, nah ini dia ada tapinya. Tapinya apa? Kalau lapar ya makan, tapi makanlah karbo yang benar. Bukan karbo olahan.
Dan kalau makan karbo yang benar pun jangan berlebihan. Contoh karbo yang benar apa? Nasi itu benar sebenarnya. Aslinya benar. Cuman karena dia nggak ada serat, jadinya cepat naik gulanya kan gitu. Kalau Anda misalkan mau yang versi lain, banyak tadi ubi, singkong gitu-gitu. Itu kan karbo juga tuh semua itu. Ya, atau kayak sorghum itu juga bisa tuh. Jadi makanlah atau kurangilah karbo yang masuk dalam tubuh kita. Kemudian apa lagi? Puasa sebenarnya. Kalau zaman sekarang orang nyebutnya intermittent fasting. Jadi Anda mulai kasih jarak makannya. Ada waktu makan, ada waktu nggak makan. Terus kalau nggak makan gimana? Ya nggak makan, minum aja.